anjing keren banget itu, sumpah. Ya Pedri udah mulai inilah percaya diri. Pedri. Siapa Yamal? Yamal. Udah mulai enjoy the game lagi kan. Yamal mode Ramadan gak sih nanti? Bakal jadi nih. Bisa jadi nih. Iya. Mode Ramadan nih. Mode Ramadan 10 hari terakhir juga dia itikaf, gue yakin. Itikaf dia. Itikaf di Atin ya. Itikaf bro, pasti dia nanti. Itikaf di Atin ya. Di Atin tuh. Istiqlal tuh. Iya, Malang ganjil lah paling. Iya, gue lagi ngebayangin sih, maksud gue klub mana yang cocok nampung dia, misalkan dia hengkang gitu. Ya nggak usah dibayangin lah. Nah, biar seru aja. Iya sih, biar MU juga punya striker bagus kan dari dulu. MU strikernya jujur, goreng-goreng setelah. Selamat datang di Ruang Ganti Podcast. Pertandingan La Liga. Gimana Rom? Ya gimana Beb? Masih sama hidup gue gini aja. Puasa lancar Rom? Mantap. Cukur. Tapi anjing gue nyesel sedikit. Kenapa? Aneh coba bang-abangnya gue minta jangan tipis-tipis sama ketipisan banget anjing. Oh, dipaksa ya pasti. Pas gue ya. Pasti pas kalau cukur pertama ngeliat ganteng. Iya pasti kaca tukang cukur sih. Pasti kelihatannya ganteng gitu kan. Pas di rumah, anjing kok gini. Iya. Kayak itu cukur di mana? Ada di belakang. Oh. Asgar kan tuh? Kagak. Barber padahal. Tapi anjing. Belakangnya sih yang gue kecewa. Tapi pas puasa gue agak-agak gimana gitu soal ini gue nih asam lambung gue. Cemen terlalu. Oke, langsung aja lah Ram, bahas pertandingan La Liga. Kemarin ada apa aja sih La Liga tuh? Gue nontonnya Barca doang lagi. Barca lawan siapa kemarin? Villarreal Ji. Villarreal. Itu yang Yamal hat-trick ya? Benar. Tapi gol-golnya, proses golnya lu lihat dah. Ganteng semua sih. Ganteng semua itu tiga-tiganya. Asisnya Kan. Pedri keren banget itu. Mahal itu. Golnya flashing semua ada 2 kotak, guys. Terus sih, parah. Iya, maksud gua si Yamal udah mulai gocek-gocek kemarin tuh. Udah mulai. Itu juga umpan siapa tuh? Pedri ya kalau enggak salah. Iya. Umpannya lompas tuh. Anjing keren banget itu. Sumpah. Ya Pedri udah mulai inilah percaya diri. Pedri. Siapa Yamal? Yamal. Udah mulai enjoy the game lagi kan. Yamal mode Ramadan gak sih nanti? Bakal jadi nih. Bisa jadi nih. Iya. Mode Ramadan nih. Mode Ramadan 10 hari terakhir juga dia itikaf, gue yakin. Itikaf dia. Itikaf di Atin ya. Itikaf bro, pasti dia nanti. Itikaf di Atin ya. Di Atin tuh. Istiqlal tuh. Iya, Malang ganjil lah paling. Iya sih. Ada nggak dia? Ada. Itikaf tuh universal anjing, bukan cuma di Indonesia doang. Kagak, maksud gue main bola tuh melakukan itikaf apa enggak ya? Pak ada sih kalau kata gua yang apa namanya yang benar-benar taat agama tuh ada. Ada pasti. La Liga terus Barca, Villarreal, terus siapa lagi? Skornya berapa kemarin? 4-1 ya? 3-0. 4-1. 3-0 4-1. Satu lagi lawan golnya Lewandowski ya? Iya, Lewandowski itu juga. Colongan golnya dari siapa? Aduh, gua enggak tahu lagi prosesnya. Gue. Oh, gue. Idris gue. Iya kalau nggak salah. Jangan. Kalau nggak salah. Gue bacok. Gue itu Margas tau gue. Mbappe gue. Aduh, gue agak trauma sih denger kata-kata Mbappe. Mbappe cedera lagi cok. Iya. Dia cedera dia. Berarti nanti dia nggak main dong. Nggak main dia. Cel. Nggak tahu pokoknya match yang ntar malam kan Madrid main. Lawan siapa? Lupa gue. Lawan siapa aja? Oh Getafe. Kagak main dia katanya cedera. Cedera apa? Hamstring. Iya kaki kalau nggak salah ankle-nya apa gimana gitu. Ini kenapa ya orang yang ke Madrid kok rata-rata kaca semua nih. Tim medisnya kali. Tim medisnya jelek banget. Medisnya jelek. Kalau kata gua. Kayak pas Hazard juga kan langsung flop kan ke Madrid. BPJS tuh. Kalau kata gua si hilang. Mbappe. Ya semoga Mbappe kembali fit lah ya. Terus juga. Kasian cowok karirnya soalnya. Tapi kalau dia mantep juga gue ngeri ya sih. Bener. Gue lagi doain dia cacat. Ya walaupun dia top skor La Liga sekarang dengan hasil penalti terbanyak di La Liga. Apa kayak dia cedera gitu jatuh kayak dari motor gitu. Goreng dikit. Koneringnya kan dikonering. Gitu. Aduh. Terus ada juga pertandingan dari apa sih? Ini ya, Premier League ya. Premier League juga kemarin lagi gacor.
per semalam itu Arsenal Chelsea. Iya. Itu juga penentuan sebenarnya buat Arsenal itu. Buat Arsenal. Iya, tapi masih buat panjang. mempertahankan kokoh. Kan Iya. 10 match lagi kalau nggak salah ya. Iya, cuman per tim. benar. Iya, cuman ya memantapkan lagi lah Arsenal di posisi 1 kan ya. Beda selisih 4 atau 5. Sekarang tapi poinnya masih match poinnya beda 1 poin kan. Si City belum main 1 match, cuman Arsenal nih gimana ya, semalam kan gue nonton ya lawan Chelsea. Masih set piece mulu, Bray. Tapi emang proses itu sih kemarin 2 gol itu dari set piece ya? Iya, tiga-tiganya si Chelsea juga golnya set piece. Corner comes in from Saka. Deep delivery towards Gabriel and flicks in. And William Saliba will run away. In from James and it's been flicked in. Rhys James will celebrate with those Chelsea fans. But it looks like Rice's delivery again. And Arsenal have it in again. Jurriën Timber. Ngikutin Arsenal tuh, cuman anjing. Masa kagak main open play? Ayolah Arsenal. Ya gimana tapi DNA-nya mana ya anjing dulu yang main cantik. gue nggak apa-apa sih, maksud gue di set piece aja terus sampai dia juara habis itu baru open play. Iya, tapi boring banget sebagai kita fans layar kaca sih. Masa nunggu gol Nggak ada dari entertain-nya ya? Iya, masa Nggak nunggu ada. gol dari set piece. Ya cuman enggak apa-apa, keren lah. Dia bisa menang kan. Kartu merah juga kan sih, siapa sih, Neto ya kalau nggak salah tuh. Iya, Pedro Neto. Betul, Melanggar si Martinelli. Iya, Martinelli. Cuman tuh pelanggaran nggak perlu sih kalau kata gue. Tapi Kayaknya cukup dibayang-bayangin aja juga bisa dah. mungkin dia ngelihat itu kali potensi bisa jebol. Iya, si emang Martinelli mungkin bisa. kalau nggak digituin. Ya kayak cuman gitu. Gyökeres itu siapa ya? Kayaknya Gyökeres deh yang orang terakhir. Itu dijaga juga kan sama backnya Chelsea. Jadi harusnya mah aman. Gue nggak tahu kalau misalkan pelanggaran yang kayak kemarin si Neto itu masuknya ke professional fouls apa enggak tuh, kayak yang si Valverde selengkat mau rata tuh dulu tuh yang Piala Super Spanyol. Enggak lah, enggak professional full itu kayak gitu. Kecuali orang terakhir ya. Kan kalau itu orang terakhir ya. Itu berlebihan aja sih. Kan juga dia Pedro Neto udah kartu kuning kan, harusnya nggak perlu lah melakukan itu, sayang. Harusnya bisa itu disamain kalau Chelsea nggak kartu merah ya. Maksudnya dengan pemain yang full juga, menurut gue bisa ngebalikin 2 sama sih. Si itu Richie James juga jagain ketot, ganteng tuh dia mainnya tuh. Bagus sih. Kalau kata gue Richie James. Crossingnya sih cantik ya. Oh. Si Reece James semalam defense-nya juga lumayan. Cuman balik lagi set piece ya. Iya, set pitch. Susah kan. Keren tuh. Nggak bisa ditebak golnya. Kiper dihalangin gitu-gitu. Premier League itu kemarin MU tuh. MU naik parah tuh. Dia dari 7 pertandingan 6 win 6 kali menang. Iya, 6 kali menang, 1 kali seri. Iya, sekarang di peringkat 3 dia kalau Ya meroket lah. Kalau kata lu masih ada enggak tuh peluang juara? Bedanya 10 poin ya Premier League ya. 12 apa 10? Si peringkat 1 sama peringkat 3. Iya, benar. MU bos. Bulan 3, peringkat 3. Emang keren. Bulan MU sih kalau kata gua. Kayaknya faktor kemarin sih azan. Azanin Old Trafford. jadi wangi ya. Iya. Old Trafford ya, kandang setan merah. Diazanin jadi mantap. Premier League satu lagi. Berapa kemarin MU skornya? 2-1 lawan Crystal Palace. Oh iya, Sesko Ireland. Itu sundulannya sih. Bruno Fernandes gua highlight di situ, anjing bagus banget. Crossingnya. Asisnya terus juga Sesko penempatan posisinya juga bagus banget di situ. Itu bakal dibeli nggak nanti sama siapa si Sesko gitu. Dan kalau misalkan dia pindah dari MU, menurut lu klub mana yang cocok nampung? Kalau menurut gue saat ini Sesko udah di MU aja dulu, udah membuktikan lagi gitu, jangan kemana-mana dulu dah. 1-2 musim lagi ya? Iya kan dia baru nyetel juga kan, ibaratnya masa langsung mau cabut kan. Dia dari klub apa sih? Sebelumnya Sesko dari Leipzig ya? RB Leipzig ya, Liga Jerman ya? Liga Jerman. Ya membuktikan lah dia di Premier League bisa bersaing sama striker besar kayak Haaland gitu kan. Iya, gue lagi ngebayangin sih, maksud gue klub mana yang cocok nampung dia, misalkan dia hengkang gitu. Ya nggak usah dibayangin lah. Nah, biasa aja. Iya sih, biar MU juga punya striker bagus kan dari dulu. MU strikernya jujur goreng-goreng. Setelah terakhir kayaknya Van Persie dah itu yang terbaik. Van Persie, terus siapa lagi? Cavani masih oke juga lah. sih. CR, cuman kan CR yang sekarang gitu ya. ya. Kan CR 2008 oke lah. Ya akhirnya setelah sekian lama menemukan striker tajam lagi kan Sesko, walaupun
telat panas dibilangnya. Kan awal-awal kan dicengin tuh kayak investasi bodong, kagak jelas nih pemain. Kagak golin, akhirnya sekarang membuktikan kan dari 8 match golin 7 gol pokoknya. Siapa? Si Sesko. Iya, kan cukup produktif ya di 8 match terakhir. Cunya oke. Cunya oke. Cunya Mbuemo tuh udah Mbuemo. Iya, trio maut itu MU sekarang. Mau bikin trio berarti. Sesko, Mbuemo, Cunya itu ganteng lah untuk saat ini MU. Bisa diakuin ya, bisa ada chance buat nyalip peringkat 1 mungkin. Benar, 10 pertandingan ya minimal tunggu Arsenal longsor. Arsenal City longsor lah. Dua itu longsor aja. Ya Arsenal kan juga nanti kan penentuan ketemu City juga kan. Iya. Gimana nanti lah. Match-nya juga udah sama semua. Nggak tahu match-nya sama semua nggak tuh? Enggak. City belum main. City belum main. MU sama Arsenal sama-sama 29 apa 29. Iya, maksudnya bedanya satu ini doang kan, satu match bedanya. Iya, tapi MU kita lihat nanti apakah bisa konsisten. Iya, masuk UCL juga. Nah, soalnya kan juga lawannya juga udah nggak begitu berat lah MU kayaknya, nggak ada yang berat-berat lagi. Cuman ya ribetnya lawan tim papan bawah kan low block. Ya gimana nih MU sanggup nggak nih ngelawan kayak tim-tim bawah. Terus juga Chelsea juga kan sekarang di peringkat 6 ya, yang notabene masuk WCL nggak sih dia? Nggak, 6 nggak ada kan? Masuk ini apa Europa League ya 6 ya? Iya, 5 sama 6 tuh ke Europa League kalau nggak salah, apa 7-nya ke Conference League kalau nggak salah ya, lupa. Ya Chelsea juga masih panjang lah napasnya. Iya. Tapi kayaknya nih Aston Villa sih bakal longsor sih kalau kata gue. Tapi masih bagus ya Unai Emery ini. Iya, tapi nggak aja. Dilihat MU sama Liverpool yang lagi on fire belakangan ini juga. Iya, naik ya. Iya, bounce back ya. Liverpool kan juga kemarin habis menang kan. Berapa? Berapa ya? Liverpool berapa sih? 4-1 Bantai juga kan kayak kemarin. Iya, kayaknya kemarin sempat main tuh. Kita lihat ya, seru lah Premier League sekarang lagi ketat-ketatnya kan. 1 2 3 4 5 6-nya juga lagi memperebutkan posisinya masing-masing. Benar. Paling kita masuk ke pembahasan inti sih, Rom. Gue kemarin kan nonton. Lu kan yang kalau kita syuting kemarin tuh yang di visit attendance kebut. Iya. Itu kan lagi drawing UCL tuh. Lagi apa? Drawing UCL. Oh iya, lagi drawing UCL. Drawing UCL-nya. Di round of 16. Benar. Kita beda satu-satu kali ya potensi menang tiap match-nya. Itu siapa aja sih kita buka ya? Iya, boleh. Pokoknya match di bagian kiri itu kan Chelsea ketemu PSG. Pokoknya ada sampai bilang apa namanya? Bagian kiri itu neraka. Bagian kiri full UCL semua anjir. Iya. Full UCL. Semua udah pernah menang kecuali kanan Barca doang. Tapi Madrid sama Barca lagi akur tuh. Katanya lu bantai kiri, gua bantai kanan. Boleh. Akhirnya akur ya. Ini ada bagian kiri dulu deh. Yeah. PSG lawan Chelsea. Menurut lu potensi kemenangannya siapa? Kalau menurut gue sama-sama imbang ya, dari musim sekarang sama-sama lagi ups and down juga kan. Tapi kayaknya PSG ada chance sih buat maju. Gue lebih ke PSG. Tapi gue ngeliat Chelsea juga masih bisa berpeluang sih, maksud gue PSG. Gue lebih sedikit cukup mengunggulkan Chelsea sih dibanding PSG sekarang. Soalnya Chelsea menurut gue kemarin gitu ya kebukti lah ya, WCW kemarin World Cup itu. Iya berkaca kalau dari World Cup sih emang Chelsea. Gue yakin juga nggak ngerubah sistematis pemain cara permainan mereka. Tapi kan pelatihnya beda. Iya, maksud gue kayaknya nggak bakal keseluruhan gitu loh kalau kata gue. Tetap Chelsea yang sama. Walaupun yang di Liga Inggris ya nggak bisa bersaing lah. Bukan nggak bisa bersaing lah, pada akhirnya dia tetap ada di bawah gitu. Ya, gua kenapa PSG soalnya kan tim-tim intinya juga udah mulai balik lagi kan, Dembele, Kvarat gitu kan udah mulai sembuh gitu. Jadi ya gua lebih unggulkan PSG 60-40 lah. 60-40. Skor? Leg 1 kalau kata gua, leg 1 di kandang PSG dulu ya. Iya, kalau bisa di atas dia biasanya kandang 1 dulu. 2-0 sih gua. 2-0 PSG. Gua leg keduanya. Ya, gua paling leg kedua benar gua juga. Leg keduanya Chelsea menang cuman tipis kayak 2-1. Final skornya? Ya 4-2. 4-2. 4-1. 4-1 ya. Kok 4-1 3-2. Sorry. Gua sama, gua paling tapi PSG menang 1-0. Di leg satunya. Iya, leg keduanya. Ya 2-0 ya, 2-0 lah.
Oke. 2-0. 2-1 berarti ya agregat. Terus di Bagian kanan ya, bagian kanan dulu ya. Iya, boleh. Kita zigzag ya. Ada Newcastle lawan Barca. Itu katanya di kandang Newcastle dulu tuh. Kandang Newcastle dulu. Gue ngeri serem sih sebenarnya. Iya sebenarnya gue sebagai fans Barca Di Liga juga. Inggris bro, Iya. lagi-lagi ya kan Newcastle. Ya walaupun Newcastle nggak diunggulkan Diunggulkan, tapi kan kita nggak tahu juga ya Newcastle. benar. Namanya apalagi mungkin dia perdana masuk UCL juga kan. Apa yang cuma paling berapa season Musim kemarin masuk. ya musim kemarin doang maksudnya beberapa Iya, tahun inilah maksudnya. Ya maksudnya lagi masuk UCL mulu juga kan Newcastle. Cuman ya Newcastle juga lagi serem sih, maksudnya belakangan ini kan dia bantai-bantai mulu tuh. Kayak kemarin lawan Karabakh kan dibantai kering tuh. Iya. Agregat 9-2. Nah makanya kalau misalkan di kandang Newcastle ngeri-ngeri sedap juga Iya. sebenarnya. Ya kalau kata gue sengit sih. Sengit. Di leg pertamanya. Leg pertama gue paling megang tipis lah Barca kalau kata gue menang 2-0. Oh, lu tetap Barca. Barca 2-0. Kalau gue masih ada chance kayaknya seri deh di leg satunya. Serinya berapa serinya? 1 sama atau 2 sama kalau kata gue. Mungkin di leg 2-nya Barca masih bisa menang tipis tapi ya nggak yang bantai kayak Barca season kemarin bantai-bantai mulu kan. Ya paling 2-0 lah. 2-0. 2-0 2-1 lah. Nah di leg keduanya gue agak pede tuh, gue. Oh, pede lu kalau di Lebih pede. main di Camp Nou. Iya main di Camp Nou lebih pede lah. 3-0 lah gue. 3-0 ya? 3-0. Bener, boleh lah, boleh. 5-0. Jadi- Tapi jangan remehin Newcastle sih. Iya. Ya gitu. Benar. Itu Deg-degan namanya sih. potensi ya, namanya potensi Tapi sama gue prediksi. pede Barca menang. Pede. Maju Tapi ya. bentar, ada yang cedera gak nih? So far sih udah mulai pada terapinya balik. kayaknya Iya, pas UCL udah sembuh lah. UCL-nya kapan? Oh, De Jong, benar, De Jong. Ya, De Jong masih bisa ditambal lah sama pemain yang lain nggak yang gimana banget. Casado paling ya. Ya paling kayak Casado atau Bernal kan bisa jadi jangkar Nah, terakhir. gue sih yang penting Fermin Lopez sama Pedri sih. Iya. Sampai itu dua itu Iya, beneran jangan Olmo, jangan main Olmo. sumpah Fermin Lopez. Olmo lagi keluar terbaik guys. untuk saat ini menurut gue harus dapat Golden Boy ya. Kalau yang buat muda-muda ya kan. Siapa sih Fermin? Iya Fermin. Udah nggak bisa kan, nomornya udah 21. Udah 21 ya. Dia harusnya berapa? Kalau Golden Boy itu setahu gue di bawah 20 deh. Udah lewat masanya. Berarti harus ditabrak lagi lah konstitusinya tuh dibikin. Umurnya diperpanjang. Kayak siapa tuh? Oke, kita lanjut ke Galatasaray Liverpool sih. Itu juga ini gue unpredictable nih. Gue bingung gue. Jujur. Dulu deh, gue agak bingung soalnya. Galatasaray bakal ngelawan sih kalau kata. Ya iya lah, jelas. Makanya gue unpredict banget. Nggak gampang untuk dikalahin. Ya, tapi masih ada chance buat Liverpool. Tapi ya nggak selisih jauh lah, paling Nah, beda-beda. ini kan susah kan? Iya. Ada tapinya banyak. Iya, benar. Susah anjir. Lagi on fire juga kan Iya, Galatasaray Galatasaray, kemarin. benar. Berkaca di match terakhir lawan Juve. Remontada banget tuh, remontada lagi tuh, lagi-lagi. Tapi gua agak megang Liverpool sih tetap. Iya, gua Tetap juga- megang gua juga Liverpool masih sih Liverpool gua. Tapi tipis. DNA Eropa lah. DNA ya Ya, Eropa. Liverpool kan DNA Eropanya ada dibanding Galatasaray. Maksudnya. Ya paling kasih kejutan di leg 1 lah Galatasaray. Iya. Kasih kejutan. Ya kalau misalnya emang bisa bantai sih udah yakin Galatasaray menang. Cuman kalau nggak bisa di leg 1 tertatih-tatih ya susah juga kan Liverpool ntar di Anfield, apalagi kan katanya angker ya Anfield ini. Ya kan? Galatasaray bisa sih di leg 1 kalau kata gue menang 2-0 masih bisa sih. Masih bisa lah. Kalau tapi di kandang dia ya. Angker juga kan Galatasaray. Iya, lumayan. Kandangnya. Iya. Apalagi Turki kan. Iya, Turki. Cukup Terus fanatik fans-fansnya. Liverpool di leg kedua ya masih bisa juga 2-0 lah, paling seri final skornya paling 1 kok. Penalti. Iya sih 5-4 paling. Oh, berarti extra time nih lu feeling lu. 4 ya apa 2 tambah 2 4 ya sekitar 3-2 lah. Oh, 3-2. Oke. 3-2 lah di final skornya. Lu berapa? Gue masih megang Liverpool kayak selisih 2 sih. Sisi 2. Iya, selisih 2 pokoknya di agregatnya. Cuman gue nggak bisa nebak soalnya sama-sama. Sulit nih untuk dibacakan kalau Galatasaray. Curang gitu anjing, enggak mau. Ya pokoknya kita selisih 2 aja. Agregat. Nah, ada lagi juga yang tim underdognya nih. Tapi gua nggak tahu ini kanan bilang dulu underdog apa kiri dulu? Kanan. Kanan dulu, Kanan. oke. Kayaknya bukan underdog sih. Kita nggak bisa bilang ini underdog juga enggak sih. lah.
ATM sama Tottenham. Gua bisa bilang 75% menang Atletico. Oke. Soalnya Benar-benar. Spurs gitu-gitu aja Iya. guys. Iya. Nggak kemana-mana Spurs lah. Iya, begitu Atletico. pelatihnya orang Batak kan. Igor Tudor. Igor. Iya, Liverpool. Gue masih megang ATM sih. Ya ATM lah. Ya, ATM menang golnya kan ATM selalu cepat banget golnya dah. Selalu belakangan ini selalu menit-menit awal kalau ngegolin. Ya bisa lah 3-0 di awal leg 1. Apalagi di kandang. Iya benar. Di kandang. Kalau gua 3-0 masih bisa kalau kata ya gua. kalau kata gua menang gede sih Atletico. Menang gede. Nah, di paling bisa menang juga di kandangnya si Tottenham. Tapi tipis. Kasih tipis aja 1-1 atau 2-0 lah. Oke. Range segitu. Kalau lu berapa? Di kandang Atletico dulu kayaknya gua 3-1 Atletico. 3-1 Atletico ya. Terus kalau di leg keduanya 1-0 Atletico. Jadi agregat 4-1 tuh. 4-1. Iya, gede juga. Iya, ya emang kalau kata gue segitu sih. Kata gue segitu. Soalnya kayak ya Atletico di Eropa Oke juga sih. terakhir bagus kan yang lawan Chelsea kan yang tapi itu juga final sampah, itu final paling sampah sedunia sih menurut gue. Spurs Udah lawan ideal Chelsea. anjing. Iya. Ya Spurs goreng lah, sorry banget nih kalau ada fans. Nggak ada ya. Tenang. Emang Paling ada gue ke temen SD ada itu. Itu juga gue nggak tahu sukanya kenapa Tottenham. Tottenham apa sih yang disuka dari Tottenham? Makanya. Trofi nggak pernah dapet, main Iya. cantik juga kan. Iya. Ya kecuali dia ada main cantik lah, oke lah ya. Iya, Masih kalau demen masih dilihatnya. oke lah kalau main Atau cantik. warna Ini, jersey, apa kalau gambar jersey logo putih, ayam gitu. Ayam naik bola. nggak mungkin. Oke, di big match nih. kali Big ini. match nih paling. Madrid lawan City. City. Lagi dan lagi. Iya. 4 musim berturut-turut. Gue megang City. Lu City. Leg 1 leg 2 gue pegang City. Berapa Tapi gue persen? nggak ada 70. 70-30 City. 70-30 City gue megang. Oke. Oke banget soal City. Leg 1 di kandang Madrid tuh megang 1-0 lah. 1-0 City. 1 sama lah. Satu Seri sama. kasih seri. Di leg keduanya Leg kedua 2-0. 2-0 City. Yoi. Oke. Gua agak nggak pede gue kalau misalkan ngeliat Madrid yang sekarang. Agak perform menurut gua. Ya setuju lah gua, Madrid musim ini nggak yang gimana-gimana banget juga kan. Nggak yang kuat, ya ngandelin penalti mulu sih. Iya. Ya ntar kita lihat lah dia pas match lawan City berapa kali Mbappe sama Vini jatuh di Iya. Gua paling cuma bisa berharap sama ini gua, Vini Mbappe. Belakangnya Madrid kurang. Paling tengah. Kalau tengah paling siapa? Tchouaméni kan yang paling. Iya, Tchouaméni Yang kemarin paling lagi- sekarang ini. lagi oke Yang kan. lagi oke-okenya Tchouaméni. Kalau gua nih Madrid City, ya gua juga masih City sih. Iya. Cuman kalau kata gua nih Bet, Oh. kalau Madrid bisa menang lawan City, Oh. ada kemungkinan Madrid juara. Kalau gimana? Kalau Madrid bisa ngalahin City nih, ada kemungkinan Madrid bisa juara UCL. Kenapa emang? Karena sisa-sisa lawannya di bagian kiri, nggak tahu ya, gue ngerasa Ini konspirasi lu ya. Iya, nih. Konspirasi lu ya. konspirasi gue. Kita tarik benang merahnya tuh dari mana? Kalau ini Madrid lawan City menang, kan ketemu City, ketemu Munchen lah. Anggapan kan Munchen lawan Atlanta nih. Ya. Gue ngerasa kayak Munchen nih ada mental block sama Madrid. Muncul dengan mental block. Jadi lu perhatiin deh setiap Munchen ketemu Madrid nggak pernah menang anjir hampir Munchennya dibilang. kan? Iya. Kayak kena buff nama anjir. Hmm. Si Madrid ini tuh kayak Iya. ya strong banget lah kalau ketemu Munchen. Nah, terus juga di di semifinalnya kalau misalnya emang Liverpool atau Chelsea sama kasusnya. Liverpool sih lebih tepatnya. Liverpool kan juga belakangan ini kita lihat lah lawan Madrid nggak pernah menang juga di final 2 kali. Terus sering ketemu dan jarang menang juga kan. Wah. Nah, itu juga mental block juga kalau kata gua. Ya, tapi kalau kita ngeliat sekarang kan asuhannya dari Arbeloa ya. Kalau kemarin kalau kita Madrid ketemu Munchen itu pas eranya Zidane kan terakhir. Era Ancelotti juga. Ancelotti ya, juga dua ketemu. itu. Maksud gua kalau misalkan menang itu faktor dari pelatih atau emang gameplay. Skema permainannya yang udah nyetel. Nggak tahu ya, Madrid kayak emang DNA UCL sih emang gua akuin sih gila emang. Ya ini fighting kalau spirit-nya. misalkan emang menang lawan Iya, City ya. Iya, kalau emang menang lawan City, penentuan di City kalau kata gua. Kalau emang di City bisa menang, kemungkinan Madrid juara
70%, 65% lah. Menurut gua. Walaupun gua fans Barca, gua ngeliatnya sih kayak gitu soalnya. Tim-tim yang lain tuh kayak punya mental block lah saat berhadapan sama Madrid. Kecuali City kan masih bisa ngelawan lah, bisa dibilang. Sama Chelsea, cuman kalau Chelsea menurut gua Chelsea nggak sampai semifinal kalau menurut gua dah. Iya, tapi Chelsea kadang suka ngasih surprise gitu, kejutan gitu loh. WCW waktu itu kita nggak ngunggulin Chelsea menang gitu. Gila banget maksud gua. Nah itu maksudnya kejutan-kejutan itu doang kan paling. Tapi kan lagi-lagi ini kan prediksi ya. Iya. Gitu. Itu prediksi gua. Cuman kalau ini menurut gua masih megang City, Madrid sama City. Ya paling tipis lah, kayak beda agregat 1 atau 2. Iya, boleh. Masuk akal lah itu. Masuk akal kan. Nah, terus ke kanan nih ada Bodo. Nah, ini baru yang gue bilang underdog. Iya, ini tim dua-duanya Bodo lawan Sporting Lisbon. Bodo lawan Sporting Lisbon ya. Gua kayak agak sedikit bodoh sih gua. Lu bodoh, lebih ke bodoh lu ya. Iya, karena gua nonton Bodo peluangnya juga ngelihat ya gimana ya? Ngelihat tim-tim besar sama dia jadi disikat habis, apalagi tim kayak gini. Iya. Gitu menurut gua. Ya, gua juga feeling lebih ke Bodo sih. Iya, bisa menang 3-1 kalau kata gua. Bodo. Orang lawan City aja bisa menang. Lagi semangatnya juga kan main-mainnya di UCL ini. Menurut gua apa dijanjiin Rolex? Janjiin duit 2 miliar. Iya. Apalagi ini juga kali pertama dimasuk ke 16 besar. Benar. Bodo itu iya masuk pertama kali dia ini. Ya Bodo lah bisa dibilang kayaknya. Gue soalnya gak nonton juga sih, harus nonton sih Sporting Lisbon sekali-sekali gue tonton nanti analisisnya kayak gimana permainan dia. Oke. Langsung aja ya. Ternyata gacor, tapi tetap Munchen. Depannya itu loh, waktu itu kan kita nyari-nyari tuh satu lagi siapa ya? Ternyata Luis Diaz anjing. Lupa bangsat. Siapa ya? Barcola inilah bukan tuh Luis Diaz. Kane, Olise sama Luis Diaz itu juga kan mau secara trio gol itu dia udah bersaing sama MSN. Benar. Terus juga Musiala juga udah balik kan dari cedera. Musiala habis cedera kaki dia. Iya. Yang pas di CWC itu kalau nggak salah yang diinjak sama Donnarumma. Nah itu kan udah mulai sembuh tuh dia. Iya. Kimmich juga kan, ada Kimmich. Kipernya siapa sih? Munchen sekarang? Masih Neuer gak sih? Masih Neuer kalau nggak salah ya. Apa udah bukan ya? Pokoknya anak muda kalau nggak salah udah bukan Neuer. Iya sih kelihatan apa Neuernya emang lagi cedera atau gimana gua nggak tahu sih. Iya kayaknya ngasih jam terbang lebih dah. Lapisnya. Tapi gue masih megang Munchen sih emang benar. Dia 2-0 masih bisa menang. 2-0 3-0 masih bisa menang Munchen. Serius menang gede sih. Menang gede Munchen. Tapi ya iya sih Atalanta kalau lawan tim gede kadang bodoh anjing bener. Bodoh banget. Lanjut ke Arsenal Leverkusen. Ini agak sedikit tricky sebenarnya. Leverkusen oke juga nih sebenarnya. Kalau kita lihat. Tapi kalau di liga juga nggak gimana. Leverkusen. Kecuali waktu dia Sabi ya. Iya. Tapi kayak gue di sini Arsenal sih, tetap masih. Jelas lah, gue juga baca Arsenal. Tetap Arsenal. Iya. Cuman agak tricky aja. Arsenal menang lah 2-0 masih bisa. 2-0. Lagi-lagi kalau set piece. Set piece gitu. Gitulah. Set piece lagi-lagi set piece. 2-0 atau 1-0 lah kalau gue di kandangnya Leverkusen, terus di kandangnya Arsenal kayaknya tipis dah. Tipis aja 2-1, kayaknya Leverkusen mau ngelawan tuh di leg keduanya 2-1 kalau kata. Jadi agregat 3-1 menang Arsenal. Tapi kita lah bisa lanjut, ini bisa dikerucutin lagi sebenarnya. Gue pengen nanya semifinal ideal. Iya. Semifinal ideal. Berarti tadi secara kita kalau versi gue ya, versi gue itu tadi tetap PSG sama Liverpool. PSG Liverpool. Ya, lalu bukan Chelsea tadi. Gue tadi Chelsea ya. Chelsea tadi lu. Iya Chelsea, sorry. Chelsea lawan Liverpool. Chelsea lawan Liverpool itu gua masih megang Liverpool cocok. Iya, gua juga masih Liverpool lah kalau semifinal secara Liverpool kan DNA championnya juga ada kan. Pialanya juga yang paling banyak di Liga Inggris sih menurut gua. Liverpool masih sanggup lah buat ke semifinal. Iya. Versi lu yang bagian kiri nih tadi. PSG Liverpool. Bukan, kan tadi lu milih apa PSG Liverpool ya. Iya, Gua lebih ke Liverpool sih kayaknya. Liverpool. Iya, PSG juga kan lagi
nggak yang sehebat season kemarin. Kipernya juga bapuk kan PSG. Iya. Kalau kata gue Liverpool ya. Berarti kita ke bagian kanan. Kalau gue tadi megang Barca ATM. Nah itu berat tuh. Nggak tahu kenapa gue feeling ATM aja. agak gimana ya di musim ini ya. Tapi kalau Barca bisa menang lawan ATM, menurut gue bisa juara. Cuman tetap ada lag kan ya? Tetap kan ada lag kan. Tetap lag kan. Tapi gue masih pegang Barca deh, berani gue. Gue kalau secara ngeliat data kayaknya Atletico sih yang ke semifinal. Cuman ya gue sebagai fans Barca ya berharap Barca bisa menang. Cuman kalau dari pertandingan ke belakang, Barca selalu kesulitan kan lawan Atletico dengan low block dan counter attack-nya kan. Oke. Kayaknya lebih ke Atletico sih. Tapi ya tipis, nggak yang kebantai banget. Beda 2 atau beda 1. Sebenarnya ini bisa kita analisis setelah nanti malam main. Benar. Barca lawan Atletico. Nanti malam kan main nih. Iya. Kita bisa lihat dari situ sebenarnya. Apakah remontada gitu atau apakah emang Atletico cuma fokus di CDR kan? Siapa tahu di UCL ya. Kan di episode sebelumnya kita udah ngomongin tuh. Dari Barca juga kan kemarin kan waktu lawan Atletico full banyak yang cedera kan? Benar. Iya. Iya pemain intinya belum pada. Makanya gue bisa bilang semifinal itu Barca sih. Iya. Masuk. Gitu. Ya 60-40 lah. 55-45 lah gue Atletico. Cuman ya semoga Barca gue menang. Barca. Iya sih. Kadang maksud gue harus nunggu kapan lagi gitu. Bener. Prime-nya belum tentu Hansi Flick di musim depan ya oke lah. Soalnya kan emang kadang waktu itu terbukti kan waktu megang timnas Jerman aja Hansi Flick jelek. Iya jelek gitu. Tapi ayolah 11 tahun guys, masa enggak dapat champion anjing Barca gue. Mulai sedih juga sih. Udah, kita lanjut ke bagian kiri lagi, bagian bawah. Tadi lu megang City. Gue megang City sama Munchen. City gua. Lu City. Gue City. Gue juga. Walaupun itu pelatihnya Munchen bekas City. Tapi ya City lah. Gue tetap City sih gua. 60% gue City. 60% City. Cuman tadi kan gue masih nyenggol Madrid kalau menang ini. Ya gue kalau misalkan itu terjadi Madrid ketemu Munchen. Iya, gue megang Madrid. Tapi ya tipis aja, paling remontada gitu-gitu dah. Kayak selisih 1 tiba-tiba comeback gitu. Gue City ketemu Munchen. Ya City masih bisa menang lah. City semifinal sih. Benar. Bisa. Lanjut ke bagian kanan. Arsenal udah 100% anjir. 100% lawan Bodo. Iya. Berarti tetap Bodo. Kalau versi gue kan tadi kan Bodo yang menang ya. Bodo lawan Arsenal. Versi kita Bodo Arsenal. Aduh, gue tricky sih. Soalnya kan Bodo lagi-lagi lawan tim besar ya. bisa menang coy. Bodo. Enggak, gue tetap Arsenal. Dengan set piece ya. Gitu paling set piece ya mainnya. Mainnya di set piece di Arsenal. Tapi kalau Bodo misalkan unggul duluan tuh kan set piece kan maksud gue faktor luck ya. Iya. Faktor luck, tapi kalau Bodo ngegolin 2-0 duluan gitu itu tuh susah tuh. Iya. Benar-benar susah. Tapi bisa lah Arsenal lawan Bodo harusnya. Arsenal lagi on fire kan pengen ngambil semua piala nih kelihatannya. Oke, gitu aja nih berarti rekapnya adalah menurut gua semifinal terbaik ideal lah menurut gua itu Liverpool ketemu City di semifinal. Terus bagian kanan Barca ketemu Atletico. Barca ketemu Atletico. Barca ketemu Atletico. Sama Bodo lawan Arsenal. Enggak, di semifinal. Ini apa namanya lawan 16 yang lolos per 8 ya? Per 8. Dan semifinalnya gua Liverpool, Munchen, Barca, Arsenal. Lu enggak City tadi emang Munchen? City, Liverpool, Barca, Arsenal. Oke, kalau versi lu? Versi gua ya 8. Liverpool, Munchen. Gue lebih ke Munchen sih daripada City. Oh iya. Iya, nggak tahu kenapa ya. Kayak Munchen lagi on fire juga nih, bisa dibilang. Terus Atletico sama Arsenal. Oh Atletico. Iya, cuman lagi Barca kalah. Iya, cuman ya balik lagi kayak kalau misalnya Madrid bisa lawan
City dan Barca bisa ngelawan Atletico, semifinalnya paling Liverpool, Madrid, Barca sama Arsenal. Kalau gua berarti ada kemungkinan final El Clasico. bisa, kan seru tuh. Asik tuh kan. Iya, lagi-lagi angkat piala depan Madrid kan. Makin panas itu, sumpah Mbappe. Florentino Perez makin cari-cari kesalahan Barca lagi. Mbappe belum dapat UCL kan? Belum. Nah, makanya nangis sumpah. Ya. Itulah. Gitu. Iya. Final ideal ya kalau misalnya yang tadi bisa ngelewatin ya paling Barca Madrid. Cuman ya kalau Madrid kalah sama City ya tadi kan Liverpool, Munchen, Atletico sama Arsenal. Iya, Barca Arsenal juga berat itu, sumpah. Iya. Cukup sengit menurut gua. Dengan permainan Arsenal yang begitu menurut gua Barca juga sulit sih buat ngelawan Arsenal. Iya. Gila, Arteta mantap banget sih di musim ini main sih set Arsenal. piece apalagi back Barca kan juga nggak yang terbilang tinggi juga. Iya, benar. Si Joan Garcia juga nggak tinggi banget buat ngambil bola atas. Ya jadi bahaya lah buat lawan set piece Arsenal. Makanya itu cukup seru sih bakal ditonton sih. Oke, itu fiksi kita ya. Ya paling gitu aja kan ya. Terus ini isu Apaan? perang. Oke, WW3 ya. Aduh. WW3 lagi-lagi. Oh iya, gue pengen bahas sebenarnya ini tadi yang kita ini sempat kita singgung dan diskusin ya. Soal Iran diserang sama Israel dan Amerika, ya kan. Secara Iran kan itu kan udah masuk ya ke Piala Dunia. Ya dia ngundurin diri tuh. Nah, makanya apakah dia yakin bukan ngundurin diri atau gimana, kita lihat nanti. Tapi misalkan emang Iran itu mundur, siapa yang cocok negara yang bakal masuk yang gantiin? Siapa ya? Indonesia. Ya kalau kita di luar Indonesia King lah. Gue juga pengen banget anjir di atas penderitaan orang kan. Siapa tapi ya? Kalau ya, cuman ya Iran ini kan mengundurkan diri atas kekecewaannya dia kan sama. Iya, sama faktor itu. Iya, mau perang ini standar ganda banget ya FIFA ini. Parah sih. Maksudnya pas dia ngeband Rusia ya kan, gara-gara invasi ke Ukraina. Tapi ini pas dia US nyerang Iran, itu FIFA tutup mata. Iya, itu aneh sih. Gila itu jilat pantat banget sih kalau kata gue, jilat pantat sih. Ya gimana FIFA lah ya menanggapi hal ini, kalau misalnya enggak sih ya bakal jadi. Iya. Tapi juga bisa Piala Dunia bisa batal loh kalau eskalasi perangnya itu bukan regional lagi levelnya. Iyalah. Bisa lebih ke internasional kayak misalkan ini kan tadi kan per sore ini gue baca Selat Hormuz itu kan jalur perdagangan yang cukup vital lah buat negara-negara Eropa terutama. Itu kan bikin rusak ekonominya Eropa ya. Benar. Tapi kan beberapa Eropa udah ngecam Amerika gitu kan. Gara-gara udahlah jangan perang gitu. Iya, makanya. Lain. Apalagi juga Piala Dunia diselenggarakan kan di Amerika kan. Iya. Kalau misalnya dunia mundur nih, Piala Dunia kan chaos juga kan, jadi akhirnya kagak jadi Piala Dunia kan repot juga nih. Ini menarik sih, kita bahas di episode selanjutnya sih. Benar. Gitu. Ya kita lihat ke depannya gimana lah ya. Ya, seminggu ini semoga eskalasinya nggak gede lah, masih di regional lah. Ya semoga dunia ini baik-baik saja dan. Iya, soalnya kan Arab juga terdampak. Benar. Gitu kemarin dibom lah, sama kena rudalnya juga. Benar. Ya. Pray for lah buat Iran dan sekitarnya ya. Kita I stand with Iran. Iya. Udah. Cukup sampai sini aja kali ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.